tata cara sholat gerhana. Gerhana itu kan ada dua ya, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Kalau gerhana bulan kita niat sholatnya khusuf ya, khusuf itu artinya tertutup. Sama dengan kalau kita sholat gerhana matahari kusuf juga sama artinya tertutup. Kalau matahari kusuf ya, nah, beda ya. Makanya dari ini aja pun bisa salah niat ya. Kalau bulan ya khusuf pakai kho, kalau ini pakai kaf, kusuf. Jadi ini sholat gerhana itu Nabi selama beliau berdakwah 23 tahun menyebarkan Islam cuma sekali seumur hidup beliau. Itu pun terjadi pada saat wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tasjudu lisyamsi walalil qamar fasjudillah fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha biha wakabbiru wasallu watasaddaku. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda di antara tanda ciptaan Allah. Janganlah kalian menyembah matahari maupun bulan. Jika kalian melihat matahari ataupun bulan, hendaklah kalian pertama ya, ketika kalian melihat bintang padullah. Ini pada saat kita ada gerhana, yang dianjurkan adalah padullah. Apa padullah? Hendaklah banyak berdoa. Banyak berdoa berarti kita disunnahkan pada saat adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan banyak berdoa. Doanya doa minta ampun kepada Allah. Ya. Yang kedua, wakabbiru. Banyak-banyak bertakbir. Untuk membedakan dengan Idul Fitri maupun Idul Adha, takbirnya hanya Allahu Akbar, sebagaimana kita berzikir setelah sholat. Jadi bukan Allahu Akbar, Allah, enggak. Datar aja seperti suara zikir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu zikir. Wasallu. Nah ini wasallu. Dan sholatlah. Berapa jumlah sholatnya? Berapa rokaatnya? Jumlah rokaatnya cuma 2 rokaat. Yang akan kita pelajari ya, sholat sebelum itu ya. Wasallu watasaddaku ya. Ya ini ya. Jadi ada 4 pada saat datangnya gerhana matahari maupun bulan itu. Ya, yang disaksikan ini kalau Sayyidah Aisyah itu karena istri Nabi yang banyak meriwayatkan tentang hukum, insya Allah sahih hadis ini karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi kita pada saat nanti kita mau sholat ya, disunahkan pertama kali nanti juga kita mandi sunnah ya, mandi sunnah. Mungkin kita menjelang maghrib ya, mandi sunnah. Niatnya tadi, niat saya sunnah untuk sholat gerhana bulan ya, kita akan masuk gerhana bulan. Terus dari sepanjang rumah, dari rumah kita sampai ke masjid, ke musola, banyak berdoa. Berdoa apa saja yang baik, tapi khususnya ya Allah ampuni dosa-dosa maksiat saya, dosa-dosa besar maupun kecil saya. Itu banyak berdoa seperti itu, banyak bertakbir. Silakan ya. Jadi dari rumah tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, silakan besarkan Allah. Terus bersedekah, bawa sedekah ya, sebelum sholat maghrib sedekah berapapun silakan. Kotak amal menerima masukan kita, berapapun bersedekah. Ini yang dikerjakan pada saat gerhana itu. Nah kita kan selama ini udah sholat tapi kayaknya nggak tahu sholatnya seperti apa ya. Nah kita akan pelajari bersama sholat gerhana itu, karena sholatnya insidental, sholatnya tidak ada setiap saat. Beda dengan sholat tahajud kita kerjakan tiap malam, sholat duha kita kerjakan tiap pagi, atau sholat qobliyah ba'diyah. Ini sholat karena ada sebab, namanya insidental, ada sebab ya, ada
ada kejadian, ada waqiah. Tata cara sholat gerhana itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Makanya di sini niatnya aja seperti ini. Usolli sunnata khusufil qamar. Niat saya sholat gerhana bulan. Kalau matahari kusuf nanti, kasab, tutup. Sama ini karena nanti kan namanya gerhana itu tertutup. Sinarnya tidak ada. Yang biasanya ada ditutup. Nanti mungkin total ya. Pada jam 6:19 kata Pak Budi total. Berarti tertutup mata bulannya nanti. Karena siapa? Karena Allah. Ya, niatkan kita ini biar saya bilang karena Nabi aja mengerjakan ini berarti sunnah. Ini sunnah, disunahkan. Kita disunahkan buat laki-laki, apalagi dianjurkan berjamaah di masjid maupun musola. Ya, ini makanya niatnya usolli sunnata khusufil qamar. Nah, karena kita makmuman, ya. Makmuman kan sebut ya. Maaf kurang. Ya. Berarti kalau kita makmuman. Nanti kamu pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia apa? Niat saya sholat gerhana bulan sebagai makmum. Makmuman itu sebagai makmum. Karena Allah Ta'ala, itu bahasa Indonesianya ya. Ya kan? Berapa rakaat? Kali ini kurang lagi saya ya. Ya nggak apa-apa kita ya. Karena dikerjakan 2 rakaat. Usolli sunnata khusufil qamar. Nah, nggak apa-apa kalau ya. Rakaat ini sebutin. Karena jumlah rakaatnya disebutkan. Kita lakukan apa? Rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Niat salah sholat gerhana bulan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah. Tata caranya seperti apa? Ini beda dengan sholat biasa ya, karena dikerjakan dengan 4 Fatihah, di mana Fatihah setiap rakaat itu berbeda, dikerjakan dengan 4 ruku dan 4 sujud. 2 rakaat dengan 4 Fatihah kan berarti berbeda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa kita 2 rakaat ya 2 Fatihah. Kalau namanya sholat gerhana 2 rakaat dengan 4 Fatihah. Sholatnya 2 rakaat, 4 Fatihah, Fatihah yang pertama nanti akan akan dipraktikkan ya. Fatihah yang pertama lebih panjang. Artinya Fatihahnya tidak cepat dibacanya. Sama seperti kita sholat maghrib, Fatihahnya seperti itu. Tiap rakaat itu ya, Fatihah. Setelah Fatihah kita ruku. Fatihah, ruku. Rukunya diramain bacanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, boleh 7 kali. Yang penting ganjil. Boleh 10 kali. Itu dilamain, maksudnya dilamain seperti itu. Ini rakaat pertama ya. Ini kan 2 rakaat. Ini rakaat pertama. Rakaat pertama Fatihah, ruku dilamain. Setelah ruku bangun. Bangun, tangan kembali seperti biasa lagi, seperti sholat lagi. Sami Allahu liman hamidah diucapkan Sami Allahu liman hamidah. Bukan Rabbana walakal hamd, tapi baca Fatihah lagi. Bangun, baca Fatihah lagi. Ini kan maaf ya, Fatihah surat ya. Baca surat. Si imam suratnya lebih panjang. Yang pertama ini baca suratnya lebih panjang. Jadi bukan panjang seperti Pak Budi Al-Baqarah. Itu Rasul dengan sahabatnya ya. Kalau buat kita kan ngukur. Kalau zaman dahulu kan Rasul itunya baca Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran misalkan surat. Ali Imran juga nggak satu surat. Ingat, dalam ibadah itu bukan membuat orang sengsara. Masa ibadah kita kayak mau perang. Jadi nyiapin apa-apa buat menakutkan itu. Karena kita ini sering keliru antara waktu sholat dengan sholatnya. Waktu gerhana itu disebut waktunya, bukan sholatnya yang lama. Tapi waktunya kapan? Dari mulai gerhana itu ada sampai apa? Gerhana itu total misalkan gitu ya. Jadi bukannya sholatnya sampai gerhana total, itu kan kelamaan.
Menyusahkan. Asalnya orang nggak punya sakit encok jadi encok, nggak punya rematik jadi rematik, nggak sakit pinggang jadi sakit pinggang, karena tadi patokannya sholatnya dari mulai gerhana sampai gerhananya total. Itu kelamaan. Nggak boleh sholat sunnah. Ini namanya sholat sunnah, bukan untuk menzolimi. Ingat, ibadah dalam Islam itu bukan buat orang bikin gembira, bahagia, merasakan iman, bukan orang jadi sengsara. Masa gara-gara sholat sunnah orang jadi nggak sholat? Kenapa? Kelamaan berdirinya. Karena ikut patokan sholatnya lama itu. Pokoknya jadi 40 menit sholat sunnah. Sholat wajib aja nggak seberat itu, ya. Jadi bangun baca surat lebih panjang, Yang kedua Fatihah, ya, suratnya lebih panjang ya. Ini rakaat pertama, suratnya panjang, surat agak panjang. Taruh asyams, ya, asyams. Bismillahirrahmanirrahim. Ladhdallin amin. Wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Misalkan itu ruku, selesai itu ruku, rukunya agak lama, rukunya lama juga, dilamain sedikit untuk membedakan dengan ruku yang lain. Bangun ruku, bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi, tangan kembali ke asal, Allah liman hamidah, kembali ke asal, baca Fatihah lagi, lebih cepat, sama seperti kalau kita baca salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu ya. Fatihah lebih cepat, bukan lebih pendek, lebih cepat. Baca surat lebih cepat. Lebih cepat. Tadi asames, taruh di sini baca Al-Kafirun, ya. Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Fatihah, ruku lagi. Rukunya lebih cepat. Karena yang lama tadi, misalkan yang tadi itu 7 kali. Nah sekarang taruh baca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali. Makanya imamnya harus ngerti. Ya, imamnya harus ngerti, harus tahu ilmunya. Ruku yang kedua, Subhana Rabbiyal Azim 1 kali cukup. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita biasa baca Rabbana walakal hamdu bil samawati, cukup Rabbana walakal hamdu. Misalkan itu, ya. Ruku i'tidal. I'tidal. Terus sama seperti biasa, sujud 2 kali ya, sujud. Duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, duduk di antara 2 sujud. Sujud, ya, duduk di antara. Bangun seperti biasa, bangun lagi kepada rakaat kedua. Rakaat kedua sama seperti rakaat pertama tadi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Ladhdallin amin. Yang kedua baca wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Panjang. Rukunya sama seperti ruku yang rakaat pertama tadi, dilamain yang pertama. Bangun lagi sambil Bismillahirrahmanirrahim, Waladhdallin amin. Yang kedua kita baca kulhu, lebih pendek. Ruku lagi pendek, i'tidal sama seperti itu. Ya, silakan mau dipraktekkan oleh pamanah. Ya, baik. Mau makmuman? Usolli sunnata husupil qamar rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Waladhdallin amin. Ruku, Allahu Akbar, agak lama. Subhana Rabbil Azim, taruh 7 kali atau 10 kali, agak lama ya, agak lama ya. Sami Allahu liman hamidah, tangan kembali ke awal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Ruku lagi, rukunya cepat, 1 kali aja. Kemudian i'tidal, Rabbana walakal hamd. Sujud, duduk di antara 2 sujud, sama seperti biasa. Terus
Bangun, Allahu Akbar. Sama seperti rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai, panjang agak santai, rileks bacanya, tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha. Sampai akhir ayat. Wen Allahu Akbar. Bisa 7 kali kita baca Subhana rabbiyal azim 7 kali. Makanya kalau imamnya agak lama, ikuti aja. Sami Allahu liman hamidah. Kembali ke awal tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih cepat. Waladhdallin. Amin. Surat yang kedua lebih pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad sampai ayat Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Allahu Akbar. Ya, sampai akhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung khutbah. Ya. Sampai di sini mengerti nggak? Paham nggak? Paham. Mudah nggak? Mudah ya, insya Allah ya. Mudah ya. Jadi agama nggak bikin susah ya. Mudah insya Allah. Kalau ada yang mau nanya silahkan. وصبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم له وصبه